Pada malam itu si Dita bener-bener shock dan dia nggak ngikut sama tantenya untuk ngejenguk ayahnya si Sinta. Karena kenapa? Dia nggak habis pikir kalau mimpinya itu menjadi kenyataan. Masalahnya mimpinya itu baru semalam dan malamnya besoknya ayahnya si Sinta itu beneran sakit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, pada malam ini saya akan membawakan kisah dari, saya sebut aja namanya Cynthia. Nah, si Cynthia ini mimpi yang sangat-sangat mengerikan dan itu menjadi kenyataan. Gimana ceritanya? Check it. Sebelum kita masuk ke cerita, saya akan memperkenalkan siapa aja yang berperan dalam cerita ini. Yang pertama si Cynthia, yang kedua si Dita. Nah, si Dita ini sepupunya Cynthia. Yang ketiga itu ayahnya Cynthia. Ini pasti berperan semua nih. Yang keempat ayahnya si Dita. Yang kelima omnya si Dita dan omnya si Cynthia nih, Om Dendi. Jadi Om Dendi ini yaitu omnya Cynthia dan si Dita. Om Dendi ya, ingat, ada suatu ketika ayahnya si Dita itu sakit. Si Dita kan lagi kuliah di luar kota. Ayahnya telepon, "Dit, cepet pulang, ayah sedang sakit perut." Ini sakitnya nggak berhenti, ayah mau periksa ke dokter. Nah, pas periksa ke dokter, keluarlah hasilnya dan berobatlah, dirawat di rumah sakit gitu. Namun setelah dirawat di rumah sakit, hasilnya nihil, tetap aja sakit, dibawa pulang lah, meskipun dalam keadaan belum sembuh nih, dibawa pulang. Kan udah berapa hari, udah seminggu di rumah sakit, tetap nggak ada perubahan. Nah, pas di rumah si Dita itu backgroundnya dia bisa ngeruqyah, diruqyah lah ayahnya ini. Nah, pas diruqyah dengan tanpa sengaja, tanpa kepikiran siapa apa-apa, tiba-tiba sakit perutnya ayahnya itu berangsur-angsur hilang karena sering diruqyah si Dita. Meskipun si Dita udah ngeruqyah ayahnya, tapi ayahnya itu nggak puas dengan apa yang si Dita lakuin. Dia tetap aja mau berobat, tapi berobatnya ke dukun. Nah, pas di dukun, si dukunnya ngomong kalau ayahnya ini sedang disantet oleh keluarganya sendiri. Si ayah ngomong, "Siapa? Kamu tahu nggak siapa yang nyantet saya?" Dukunnya ngomong, "Saya akan memperlihatkan kamu siapa yang nyantet kamu. Satu wadah yang berisikan air. Airnya itu diperlihatkanlah kepada ayahnya si Dita." Itu diperlihatkan nih ayahnya si Dita bahwa inilah orang yang nyantet kamu. Si ayahnya si Dita ngeliat siapa yang nyantet dia. Pas pulang dari rumah dukun nih, sebenarnya si Dita itu kesel banget sama ayahnya karena berangkat ke dukun tanpa persetujuan si Dita. Mereka pergi dengan ibu sambungnya dia. Pas pulang dari rumah dukun, jadi si ayahnya ini lagi rebahan. Nah, tiba-tiba ayahnya si Cynthia datang bertamu ke rumahnya si Dita. Gak hanya bertamu, ternyata ayahnya si Cynthia itu mencoba mengobati ayahnya si Dita dengan media air. Tiup nih air, diberikanlah kepada ayahnya si Dita. Setelah ayahnya Cynthia pulang, tiba-tiba ayahnya Dita itu sakit perut itu dari jam 8 malam. Sakit perutnya, dia itu kan bertamu jam 7 ya, jam 7 pas pulang itu jam 8 malam. Dari jam 8 malam itu sampai jam 1 malam perutnya itu sakit. Itu nggak biasanya itu hanya sakit sebentar aja udah hilang, biasanya seperti itu. Sebenarnya di sini ayahnya si Dita itu udah ngomong sama si Dita kalau yang nyantet dia itu adalah ayahnya Cynthia. Tapi mereka pada dasarnya keluarga yang nggak percaya dukun. Meskipun si ayahnya Cynthia ini datang ngejenguk dengan bawa air yang habis ditiup nih, tetap aja diminum karena nggak percaya. Lah, kok tiba-tiba sakit perut pas diminum air itu? Setelah jam 1 itu si Dita berusaha meruqyah ayahnya. By the way, si Dita
Dita ini sebenarnya pintar ngurkia. Jadi semenjak ayahnya sakit itu, dia itu sering ngurkia. Makanya nggak terlalu parah, katanya gitu si dokter. Si Dita ini yang ngurkia. Tapi memang dasar ayahnya nggak puas dengan apa yang dibuat sama si Dita, dia itu pergi ke dukun. Ini kondisi ayahnya udah agak mendingan nih. Datangnya itu udah seminggu sekali, biasanya sakit perut. Biasanya itu tiap hari ya kan. Ini enggak, udah seminggu sekali. Pada suatu malam si Dita mimpi yang sangat-sangat menyeramkan menurut dia. Karena kenapa? Di mimpinya itu tiba-tiba dia melihat ayahnya si Sinta jatuh sakit. Pada saat ayahnya si Sinta lagi rebahan nih, sakit di tempat tidur. Jadi posisinya itu lagi dikelilingi keluarga karena lagi sakit dalam mimpinya nih. Nah, ada sesosok wanita yang gak dikenal di dalam kerumunan keluarga. Nah, sosok wanita itu, dia itu melihat ke arahnya si Cynthia, maksudnya bukan Cynthia, Dita maksudnya. Jadi sosok wanita itu melihat ke arahnya Dita dengan cara menyeringai. Jadi dia itu sambil senyum dan dia ngomong dalam hatinya nih, mereka tuh kayak ngobrol gitu. Jangan coba-coba untuk menyembuhkan ayahnya si Cynthia. Kamu gak akan bisa. Ngomong gitu sosok itu. Pada besok harinya jam 7 malam, tiba-tiba tantenya si Dita datang nyamperin nih. Papanya si Sinta lagi sakit. Ayo kita jengukin. Ngomong gitu nih. Lah, sakit apa ayahnya si Sinta? Lagi sakit perut. Hal itu tiba-tiba si Dita merinding seketika. Karena kenapa? Dia langsung keingat mimpinya dia dan senyum wanita yang ada di mimpinya itu. Kan wanita itu ngomong kalau ayahnya si Sinta itu gak akan pernah sembuh. Jangan coba-coba untuk menyembuhkannya. Pada malam itu si Dita bener-bener shock dan dia nggak ngikut sama tantenya untuk ngejenguk ayahnya si Sinta. Karena kenapa? Dia nggak habis pikir kalau mimpinya itu menjadi kenyataan. Masalahnya mimpinya itu baru semalam dan malamnya besoknya ayahnya si Sinta itu beneran sakit. Pada malam itu tantenya si Dita balik lagi ketemu si Dita dan ngomong, "Dit, tante minta tolong temenin tante ke rumah dukun." Lah, kenapa tante? Soalnya ini harus dicari tahu si omnya kamu lagi sakit apa. Dengan baik hati dan gak tegaan si Dita ngikut sama tantenya untuk ke dukun. Sebenarnya dia nggak mau. Jadi ada yang lucu nih dari kejadian ini. Di awal cerita si Dita ini kan gak suka yang namanya dukun. Dia itu marah loh sama ayahnya pada saat ke dukun. Nah, tapi beda cerita nih, konteksnya di sini beda. Dia itu mau nemenin tantenya ke dukun dikarenakan ini udah malam dan tantenya itu penglihatannya itu nggak terlalu jelas. Dia takut ada kenapa-napa nih sama tantenya. Dia ngikutlah ke rumah dukun nih. Nah, sambil duduk sambil dengar penjelasannya si dukun. Jadi si dukun ngomong, "Oh, ini mah kena penyakit lambung ya kan?" Nah, kan itu si Dita nahan ketawa. Nah, penyakit lambung ini kan bukan rumah sakit. Nah, kok dia tahu ini penyakit lambung? Belum dia diperiksa lewat apa kok dia tahu itu? Dia udah tahan ketawanya dia, jangan sampai ngakak di situ kan. Udah gitu mereka pamit. Jadi tantenya nih sepanjang jalan ngomong, "Nih, kasihan dong ini penyakit lambung obatnya apa ya?" Gitu nanya nih sama si Dita. "Kalau penyakit lambung mah ke dokter aja pasti sembuh." Aduh, ngapain sih ke dukun? Kalau penyakit lambung doang mah gak usah ke dukun. Bikin ini aja, bikin kesel nih si tante. Jadi pada malam itu si Dita ngikut nih ke rumahnya omnya. Jadi ini udah malam raya, bukan malam pertama bukan malam di saat si Dita tahu kalau omnya sakit. Jadi udah malam berbeda, malam kedua.
sampai di rumahnya si Sinta, dia ngeliat omnya itu lagi rebahan. Kondisinya itu bener-bener lemah. Dia itu sambil nangis kesakitan. Tidak sambil ngeliat omnya, dia teringat dengan kata-kata wanita dalam mimpinya. Jangan coba-coba untuk membantu menyembuhkannya. Jadi si Dita sama sekali nggak ngurukiah omnya. Jadi dia itu bener-bener nurutin apa kata wanita itu. Nah, di sini ada lagi nih cerita di mana si Dita dikagetkan lagi dengan kabar bahwa omnya yang satunya lagi nih, yang berseteru dengan ayahnya itu jatuh sakit. Yang satu ini namanya Om Deddy. Nah, si Dita lagi ngobrol sama adiknya dan dia ngomong, kenapa papanya si Sinta yang sakit, kenapa bukan Om Deddy aja yang sakit? Itu celetukannya si Dita. Sebenarnya si Dita nggak berniat untuk mendoakan, nggak niat sama sekali, hanya celetukan biasa aja karena dia tuh lagi kesel sama Om Deddy. Keesokan harinya ternyata Om Deddy jatuh sakit. Si adiknya si Dita ngomong sama si Dita, kamu kenapa mendoakan Om Deddy? Dia itu jatuh sakit beneran. Si Dita di situ bener-bener kaget dan shock. Lah, kok sakit beneran? Jadi kedua omnya ini sampai sekarang masih dalam kondisi sakit. Dan ayahnya si Dita itu emang masih sakit, tapi udah nggak terlalu parah seperti awal dia sakit. Jadi dia itu hanya datang seminggu sekali biasanya. Jadi yang dua omnya ini bener-bener masih sakit parah sampai sekarang. Oke, sekian dulu ceritanya si Dita. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.